ingin menampilkan sebuah drama pendek mengenai ketahanan nasional sebagai tugas dari pendidikan kewarganegaraan. Saya Neten Sekarhayuni. Saya Nur Rahmawati Fauji. Saya Raden Dewanti Alfahira. Saya Rizky Nur Fadila. Selamat menyaksikan. Lihat deh, sekarang virus corona semakin melonjak ya setiap harinya. Bener. Aku mau mudik juga susah ih. Kan lockdown di mana-mana. Assalamualaikum teman-teman. Aduh, baru sekarang ya kita ketemu. Ngomong-ngomong, kalian lagi ngomongin apa sih? Ini nih, corona yang sedang melonjak. Bener nih, apalagi kan kita harus di lockdown. Oh iya, ngomong-ngomong kan tadi kita belajar PKN nih. Corona masuk gak sih ke dalam contoh ketahanan nasional? Kayaknya mah masuk deh. Kan salah satu ancaman negara juga. Emang ketahanan nasional tuh apa sih? Res, coba jelasin dong. Bentar ya, aku buka dulu bukunya. Nah, secara etimologi ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tahan terhadap penderitaan, tabah, kuat, dan menguasai diri, gigih, serta tidak mengenal kata menyerah. Menurut Sanjay Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations menyatakan bahwa the element of national power yang berarti unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Menurut teori tersebut, pendekatan yang digunakan oleh setiap negara itu berbeda karena terkait dengan dinamika lingkungan, kondisi sosial kultural, dan aspek lainnya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia yang unsur-unsurnya mencakup Astagatra dan pendekatannya pula menggunakan pendekatan Astagatra. Gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an, di mana adanya ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yakni meluaskan pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh tersebut terus menjalar sampai ke kawasan Indochina seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja menjadi negara komunis. Gerakan komunis bahkan semakin masuk ke negara Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 1965, komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan Gerakan 30 September 1965 atau yang sering kita dengar sebagai G30 SPKI. Gejala tersebut mempengaruhi para pemikiran militer di lingkungan SSKAD atau sekarang Sesquad. Mereka berpikir tentang gagasan masalah, kekuatan, dan unsur-unsur apa aja yang ada di dalam diri bangsa Indonesia, serta apa aja yang harus dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di masa mendatang. Pada tahun 1968, SSKAD dilanjutkan oleh Lemhanas. Lemhanas merupakan lembaga maju dari sebelumnya, yaitu ditemukannya unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan daya tahan suatu bangsa yang memandang kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pada tahun 1972 diperluas lagi menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Saat itu konsepsi ketahanan nasional dipengaruhi dan diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan keuletan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar dan dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Nah, selain ada pengertian, ada juga loh unsur-unsur ketahanan nasional. Kalau itu mah aku juga tahu, Res. Nih ya, aku akan jelasin tentang unsur-unsur ketahanan nasional. Sebenarnya ada dua.
kalau bisa dijelasin secara ringkas tuh. Yang pertama ada ketahanan nasional Pancagatra, yaitu aspek sosial Pancagatra pada dasarnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, alam sekitarnya, maupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhannya. Dengan dasar hubungan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 bidang ataupun 5 aspek kehidupan nasional yang disingkat IPOLEK-SOSBUD Hankam. 5 aspek kehidupan nasional akan diuraikan konsep dasar dalam rangka mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Nah, yang kedua tuh namanya ketahanan aspek ideologi. Suatu bangsa pada dasarnya mempunyai dan memerlukan filsafat hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup digunakan sebagai pedoman hidup ini adalah termasuk filsafat praktis yang merupakan suatu ideologi pandangan hidup, pandangan dunia, karena sebagai dasar untuk mencapai cita-cita nasional. Dalam pembahasan ini disebut dengan istilah ideologi. Nah, kayak gitu. Tetapi menurut para ahli ada juga unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama menurut Hans J. Morgenthau, poin pertama yaitu faktor tetap atau stabil faktor, terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Nah, poin kedua ada faktor berubah atau dinamik faktor, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, modal nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Nah, para ahli kedua yaitu menurut James Lirey, poin pertama ada tangible faktor, terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. Nah, poin kedua ada intangible faktor, terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Sebenarnya masih ada materi tentang Astagatra dan globalisasi ketahanan nasional, cuman aku gak tahu. Oh iya, aku kan nyatet materi Astagatra di HP. Ya udah, kamu aja Nu yang jelasin. Si Nui mah anggar kudu buka heula. Astagfirullah, gak boleh gitu. Karena ucap salam itu wajib. Yaudah deh, kita lanjut ke materi Astagatra. Pertama, pengertian Astagatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Pertama, Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Kedua, Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Unsur-unsur tersebut dianggap mempengaruhi negara dalam hal mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, penjelasan atas tiap gatra dalam ketahanan nasional. Pertama, gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara. Kedua, gatra wilayah. Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Ketiga, gatra sumber daya nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional. Keempat, gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok. Pertama, sebagai tujuan atas cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. Kedua, sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikan bersatu. Kelima, gatra di bidang politik. Politik menyelenggarakan bernegara sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Keenam, gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Ketujuh, gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Dan terakhir, kedelapan, gatra di bidang pertahanan keamanan.
Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Ada yang tahu gak materi tentang globalisasi ketahanan nasional Indonesia? Kalau tentang globalisasi ketahanan nasional, kayaknya ada deh di Google. Bentar ya, aku searching dulu. Dengerin ya anak-anak, aku jelasin nih globalisasi ketahanan nasional. Siap. Globalisasi dan ketahanan nasional pada era global menjadi sangat penting dikarenakan pada era globalisasi ini semakin bertambah banyak suatu bentuk ancaman. Sebagai akibat dari semakin tingginya intensitas hubungan antar bangsa dan antar individu dari berbagai negara. Ancaman yang dimaksud adalah seperti dimensi globalisasi dan spektrum ancaman di era global. Ancaman pertama yaitu dimensi globalisasi. Ada 3 dimensi globalisasi yang berpengaruh besar di kehidupan manusia, yaitu globalisasi ekonomi. Dimensi ini ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa, serta tumbuhnya korporasi internasional. Pengaruh globalisasi pada dimensi ini adalah dengan menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. 2. Ada globalisasi ideologi dan politik. Dimensi ini ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. Pengaruh globalisasi pada dimensi ini adalah semakin menguatnya ideologi liberal, demokrasi, dan penyebaran pemikiran demokratis. 3. Globalisasi sosial budaya. Dimensi ini ditandai dengan aliran informasi, simbol, dan tanda ke seluruh dunia. Pengaruh globalisasi pada dimensi ini adalah dengan masuknya nilai-nilai peradaban lain yang berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya atau bahkan jati diri suatu bangsa yang membawa pengaruh pada sikap, perilaku, dan kelembagaan masyarakat. Adapun fenomena-fenomena yang tentu saja akan berdampak terhadap kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Fenomena tersebut antara lain menguatnya identitas lokal atau etno-nasionalisme, berkembangnya ekonomi global, munculnya lembaga-lembaga transnasional, disepakatinya berbagai hukum internasional, munculnya blok-blok kekuatan, pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi, munculnya nilai-nilai global, dan kerusakan lingkungan hidup. Kedua, ada ancaman spektrum di era global. Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, definisi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, istilah ancaman juga diartikan sama, yakni setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud ancaman adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, sekarang udah pada paham kan apa itu ketahanan nasional? Sekarang tinggal Resti yang jelasin kesimpulannya. Negara Indonesia adalah negara yang solid, terdiri dari suku dan bangsa, terdiri dari banyak pulau-pulau dan lautan yang luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa atau negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita.
Ketahanan nasional itu sendiri adalah cara paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi, Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.